나랑 마무리 짓자. 나도 그래야 송현. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat drakor, annyeonghaseyo. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Mimin harap kalian semua sehat selalu. Oke, jadi di sini Mimin ingin melanjutkan cerita yang kemarin, yang dimana Kim Deopal ingin menghilangkan pembulian di sekolah Song In-hyun melalui tubuh Song In-hyun, dan di waktu Song In-hyun memberikan pelajaran kepada geng Jimin. Secara kebetulan, Si Kyun pun melihatnya ketika lagi lewat dengan wali kelas mereka, dan dengan cepat si ketua OSIS ini pun memberitahukan kepada wali kelasnya. Ketika wali kelas melihat mereka yang sedang berkelahi, wali kelas tersebut pun marah dan turun dari lantai 2 untuk nyamperi mereka. Dan disitulah Si Kyung sedang flashback, di mana waktu Song In-hyun yang dulu sedang dijadikan bahan lelucon kepada gengnya Jimin, yang membuat Si Kyung semakin yakin bahwa ada yang aneh dengan Song In-hyun. Singkat cerita, Song In-hyun pun bercerita kepada wali kelasnya, dan wali kelasnya pun sudah mengetahui bahwa geng Jimin sudah keterlaluan kepada semua siswa, terutama kepada Song In-hyun yang dulu. Dan ketika Song In-hyun keluar dari kelasnya, lagi-lagi melihat Jimin sedang memerah siswa lain, Song In-hyun pun langsung memberikan pelajaran lagi kepada mereka. Dan ketika Song In-hyun pergi, Jimin tiba-tiba membuka baju dan pakaian Song In-hyun untuk melihat tanda bekas luka, untuk memastikan dia Song In-hyun atau tidak. Dan ternyata dugaan Jimin pun salah. Dan Jimin pun heran, Song In-hyun bisa berubah begitu cepat. Dan setelah Song In-hyun tiba di rumah, dia pun sibuk dengan menulis di diarinya untuk menulis tugasnya untuk menghapus pembulian di sekolahannya dan masuk ke universitas selanjutnya. Dan lanjut ke cerita ketika Jimin terlambat masuk kelas, Song In-hyun melihatnya dan langsung menegurnya agar besok jangan terlambat lagi. Lalu ketika Song In-hyun ingin membuang air, melihat Jimin buat ulah lagi, dan Song In-hyun pun langsung menegurnya, dan mereka pun menurutinya. Dan singkat cerita, ketika Song In-hyun melintas di hadapan teman kelasnya, mereka pun sedang membicarakan Song In-hyun tentang perubahan pada diri Song In-hyun. Lalu lompat ke cerita di mana Si Kyung sedang menyendiri di perpustakaan, yang sibuk untuk mencari kebenaran tentang Song In-hyun. Dia melakukan kecocokan tes DNA ibunya dan Song In-hyun, dan hasilnya pun tetap sama. Lalu ketika Song In-hyun berada di kelas dengan Si Kyung, menanyakan apakah ayahnya memarahi dia ketika pulang terlalu malam. Karena ayah Si Kyung seorang jaksa yang sangat protektif kepada Si Kyung. Dan Si Kyung pun tidak mau membahas itu. Pada akhirnya dia pun marah dan keluar dari kelasnya. Lalu Song In-hyun masih penasaran dan menanyakan tentang Si Kyung kepada Jimin, apakah Jimin tahu banyak tentang Si Kyung dan keluarganya. Dan Jimin menjawab bahwa dia tidak mengerti soal itu. Dan Song In-hyun pun pergi dengan sedikit iseng kepada Jimin. Dan Song In-hyun pun termenung sambil memandang ketua OSIS tersebut yang akan menjadi teman akrabnya. Lalu Song In-hyun pun belajar lebih giat lagi untuk memperbaiki nilainya
Karena dia hampir menyerah, akhirnya dia pun meminta bantuan kepada Sekyung untuk memperbaiki nilainya dan Sekyung pun bersedia. 영역 중에서 네가 Lalu mereka berdua pun berada di supermarket untuk membeli makanan ringan sambil mengobrol. Dan Sekyung pun teringat dengan perkataan asisten pribadi Song In Hyun bahwa dirinya tidak bisa memakan makanan puding rasa nanas 못 먹어. 파인애플 알레르기가 있어. karena akan menyebabkan alergi dan susah bernapas. Namun Sekyung pun meminta Song In Hyun untuk mencobanya 이거 먹어. 이게 네가 들어줘야 할 뭐든이야. untuk membuktikan bahwa dia adalah Song In Hyun yang asli atau tidak. Lalu Song In Hyun pun dengan santainya untuk mencoba makanan tersebut dan Sekyung pun berusaha untuk mencegahnya. Tapi Song In Hyun malah memakan puding yang kecil yang mengandung nanas. Seketika Song In Hyun sesak nafas dan terjatuh. Lalu dilarikan ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, Song In Hyun bertanya, "Ada apa?" Lalu Sekyung pun menjawab bahwa Song In Hyun yang asli alergi nanas. 유연이 파인애플 알레르기 있어. Dan Sekyung bertanya, kemana Song In Hyun yang asli? 너 파인애플 먹으면 안 된다고. 너 죽는다고. Dan menjelaskan kepada Song In Hyun bahwa dirinya berasa sesak nafas ketika semakin yakin bahwa Song In Hyun yang bersamanya bukanlah yang 다른 asli. 사람이란 걸 알았을 때 그날부터 제대로 숨도 쉬. Lalu Song In Hyun pun menjelaskan bahwa dirinya akan mempertemukan Song In Hyun yang asli kepada Sekyung 그래 만나게 해줄게. dengan satu syarat, asal Sekyung ingin membantunya untuk belajar dan memperbaiki nilainya. 공부 전에도 말했다시피 Dan Sekyung pun bersedia asal Song In Hyun berjanji dengan ucapannya. 최선을 다해서 나 공부하는 것 좀. Kembali ke topik awal, di mana anak buah dari geng Kim Deopal tersebut ingin berencana menculik ibunya Song In Hyun. 일커지지 않게 얼굴. Lalu mereka pun mengajak Jimin yang sudah bergabung di geng mereka. 너가 움직이고 임마. Namun, Jimin tidak menyadarinya bahwa dirinya diperintahkan untuk menculik ibu dari Song In Hyun. Singkat cerita, Song In Hyun dan Sekyung pun berjalan menuju ke rumah Song In Hyun. 어제 한 거잖아. 아이 아는. Dan tidak sengaja, mereka pun melihat dari jauh bahwa ibunya sedang dibawa oleh seseorang misterius. Dan mereka pun berlari berusaha untuk menyelamatkan ibunya Song In Hyun. Dan mereka pun berhasil mengalahkannya. Karena terdengar suara mobil polisi yang sedang berpatroli. Dan penculiknya pun kabur. Dan akhir cerita, Sekyung pun tiba di rumah dalam keadaan terluka di bagian wajahnya. 동네 양아치 놈들이 느닷없이 나타나서 때렸다고. Sontak karena ayahnya Sekyung melihatnya, langsung marah dan mengajak Sekyung untuk menuju ke TKP kejadian di mana Sekyung dihajar oleh kelompokan preman. 당한 장소에 Namun Sekyung berbohong dengan mengajak ayahnya ke sebuah tempat yang dimana bukanlah kejadian sebenarnya. Tetapi karena ayahnya seorang jaksa, ayahnya pun mengetahui bahwa Sekyung telah berbohong. 네 아버지가 왜 또 거짓말이야? Dan seketika pun Sekyung jatuh pingsan. Karena dia pernah mengalami depresi berat ketika masih kecil. Waktu dirinya masih kecil, dia selalu menggigitin kukunya sendiri hingga terluka di waktu dia sedang panik. 도대체 너 요즘 왜? Lanjut ke ceritanya, di mana Song In Hyun mengetahui bahwa kejadian ini adalah perbuatan wanita yang ingin menyingkirkan ibunya dan dirinya. 사람을 보내 제거하려 한 철저한 계획 범죄입니다. Lalu Kim Deopal yang ada pada dalam tubuhnya Song In Hyun pun tidak melaporkan kepada polisi dikarenakan akan menghancurkan hidup Song In Hyun. 송이현이 배 회장의 혼외자인 게 세상에 알렸습니다. Karena ibunya adalah istri simpenan dari kepala perusahaan yang terkenal di Korea. 알아. 송희연이
잘못될 일 없다. 죄송합니다. Dan si Jimin pun mencoba cari tahu tentang kejadian tersebut. Apakah Song In Hyun sudah melaporkan ke polisi mengenai kejadian tersebut? Mereka pun bertemu di suatu kafe. 밥부터 먹자. Karena Song In Hyun melihat Jimin yang sedang kelaparan, Song In Hyun pun langsung mengajak dirinya untuk makan di rumahnya. 자주 놀러 와요. Dan disinilah rencana Jimin pun terbongkar dengan Sekyung yang sangat cerdas ini. 그래서 뭐 너네 아버지 검사 받는 거 희성이라도 한 거냐? Karena Song In Hyun mendengarnya, sontak langsung menarik baju Jimin 괜찮으세요? dan meminta Jimin untuk menunjukkan siapa yang sudah menculik ibunya. 그놈들 Dan cerita pun berakhir. 이 와중에 학교는 당장이 Buat sahabat-sahabat Mimin, jika ada salah kata Mimin mohon dimaafkan. 혹시 검사 Dan apabila kalian suka dengan alur cerita ini, jangan lupa untuk support terus channel ini supaya bisa berkembang dan menghasilkan tontonan-tontonan yang menarik tentunya. Dan Mimin pun pamit. Kamsahamnida. Terima kasih buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.